Ustadz, seberapa penting belajar bahasa Arab itu dalam menuntut ilmu? Sangat penting sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an Arabiyyan, memakai bahasa Arab. Yang ngomong ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab. Dan Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu al-arabiyya fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu. Ustadz, saya belajar bahasa Arab, Ustadz, tapi kok saya nggak menjumpai agama. Saya belajar hadhi sayyaratun, ini adalah mobil. Hada durjun, ini adalah laci. Hada kitabun. Itu kan nggak ada hubungannya, Ustaz. Saya ingin belajar bahasa Arab tapi yang dibahas Fathul Bari, Ustaz. Ya, ini tidak benar. Jadi harus pelan-pelan. Meskipun ada kitabun, ada qalamun, tetap harus bertahap. Karena bayi itu nggak mungkin dikasih jagung, bayi dikasih bubur. Ya, jadi sabar. Belajar bahasa Arab itu bagian dari agama. Ya, orang kalau ingin belajar taksil, belajar dari awal pokok-pokok, mau tidak mau harus belajar bahasa Arab. Tidak mungkin orang belajar taksil, qawaid fikih, qawaid usul fikih dipahami dengan terjemahan, tidak bisa. Ya, harus kalau sudah niat serius harus mulai dari awal bahasa Arab. Ya, Al-Quran berbahasa Arab, Rasulullah berbahasa Arab, para sahabat berbahasa Arab. Antum tahu Imam Bukhari itu orang Arab enggak? Orang Bukhara sana, pecahan Soviet sana. Ya, bukan orang Arab. Tapi karena iso ngomong Arab jadi ulama hadis. Tahu enggak Al-Albani orang mana? Albania Eropa sana. Nah, saya Albani itu bule. Arnauti, orang-orang bule gitu. Ya. Tapi karena belajar bahasa Arab jadi imam ahli hadis. Imam Muslim, orang Arab enggak? Orang Naisabur, bukan Arab. Tapi karena belajar bahasa Arab jadi ulama hadis. Karena itu syarat mutlak kalau ingin bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini bahasa yang tidak pernah punah. Semua bahasa akan mengalami degradasi, hilang semuanya, kecuali satu bahasa. Sekarang ini kalau antum belajar bahasa Arab, bisa bahasa Arab, bukan omongannya orang 400 tahun yang lalu. Omongannya orang Arab jahiliyah, antum baca sekarang antum paham. Bahasa Jawa 100 tahun yang lalu, terus ada manuskrip kuno bahasa Jawa 200 tahun lalu, kita buka sama-sama, kita baca. Paham enggak? Paham apa enggak? Enggak paham. Setiap bahasa akan mengalami penyusutan, kecuali satu, bahasa Arab. Bahasa Arab yang diomongkan orang Arab jahiliyah sebelum adanya Islam, sampai detik ini masih bisa dibaca. Berabad-abad. Antum bisa enggak membaca atau memahami ucapannya orang Jawa 200 tahun yang lalu? Omongan Jawa 200 tahun lalu. Paham enggak kita? Wong kita sekarang bahasanya Jogja aja enggak paham kok. Kromo Inggil itu enggak paham kita ini. Iya kan? Kalau yang teman-teman kromonya enggak paham kita ini. Apalagi 200 tahun yang lalu. Bahasa Indonesia zamannya Pak Karno, zamannya Bu Hamka sudah berbeda dengan bahasa Indonesia zaman sekarang. Paham ya? Kecuali bahasa Arab sama persis, tidak ada berubah. Kenapa? Karena ini bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis. Allah sudah menjamin Al-Quran tidak punah. Jaminan Allah kepada Al-Quran otomatis jaminan kepada bahasa yang dipakai Al-Quran. Paham saya? Itu bahasa. Ada video kecil anak Cina itu, ada anak Cina, dia Islam, belajar apa? Bahasa Arab, ditanya sama orang-orang Arab, "Limadza ta'allamtal Arabiyyah?" Kenapa kamu kok belajar bahasa Arab? Apa jawabannya? "Li'annani muslim." Karena aku orang Islam. Bukan jawabannya karena aku muslim. Untuk belajar bahasa Arab cukup dengan alasan kamu itu orang Islam. Setelah ini daftar semuanya ke Steali. Sekalian promosi. KPA.
Stay Ali kan selain Stay Ali yang resmi jalur akademik, ada KBA untuk para pekerja yang ingin belajar bisa di sana.